Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titus Panjastanto dari kelas F, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Ilmu Politik. Yang pertama, definisi partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok partai yang terkemuka. Selanjutnya ada sejarah partai politik. Partai politik di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarah partai politik di Indonesia secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 periode. Ketiga periode tersebut yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas salah satu sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia, yaitu Partai Gerindra. Sejarah Partai Gerindra berawal dari keprihatinan para tokoh pendiri Partai Gerindra atas jerat kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia akibat permainan orang-orang yang tidak peduli atas kesejahteraan. Fadly John dan Hasyim Jojo Hadi Kusumo dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta pada November 2007 membicarakan tentang politik terkini yang jauh dari nilai demokrasi yang sesungguhnya. Rakyat hanya menjadi alat dan siapapun tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah menjadi korban. Fadly John kemudian mengutip kata-kata petisi pada abad ke-18, yaitu kalau orang baik tidak berbuat apa-apa, maka penjahat tidak akan bertindak. Terinspirasi dari kata-kata tersebut, Hasyim pun setuju jika ada partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya adalah agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Akhirnya, gagasan pendirian partai diwacanakan di lingkaran orang-orang Hasyim dan Prabowo. Tidak semua setuju dengan pendirian partai. Mereka beralasan jika ingin ikut terlibat dalam proses politik, maka ikut saja dengan partai yang sudah ada. Setelah mengalami perdebatan cukup panjang dan alot, maka disepakati pembentukan partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Pada Desember 2007, demi mematangkan konsep partai, maka berkumpullah sejumlah nama di sebuah rumah yang menjadi markas IPS atau Institute for Policy Studies di Bendungan Hilir. Nama-nama yang hadir adalah Fadly John, Ahmad Munzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halidah Hatta, Tanya Alwi, Hari Bobiho, Sufmi Dasko Ahmad, Muhdi PR, Wijono Harjanto, dan Profesor Suhardi. Pada pertemuan tersebut dibicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang akan dibentuk. Pembahasan dilakukan siang dan malam. Pada saat pembahasan tersebut, salah satu tokoh pendiri Partai Gerindra yaitu Fadly John jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Namun pembahasan tersebut terus berlanjut hingga suatu hari Hasyim mengabarkan kepada Fadly John bahwa pembahasan mengenai Partai Gerindra sudah berhasil diselesaikan. Hingga pada akhirnya nama Gerindra muncul diciptakan oleh Hasyim, sedangkan lambang kepala burung Garuda diusulkan oleh Prabowo Subianto. Pendiri Partai Gerindra terbilang mendesak karena dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yaitu 6 Februari 2008. Deklarasi Partai Gerindra pada 6 Februari 2008 menyuarakan visi, misi, dan manifesto perjuangan Partai Gerindra, yaitu terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur, serta beradab dan berketuhanan berlandaskan Pancasila sebagai yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Selanjutnya ada penentuan nama dan lambang partai.
Di sini pemberian nama partai didasarkan pada karakter ideologi nasionalis dan kerakyatan sebagai manifesto Gerindra. Pada awalnya disebutkan nama Partai Indonesia Raya. Nama tersebut tepat, tapi sayangnya sudah pernah digunakan di masa lalu, yaitu PIR atau Partai Indonesia Raya, dan Parindra. Hasim pun akhirnya mengusulkan penambahan kata gerakan, maka disebutlah nama Gerakan Indonesia Raya. Penentuan lambang diawali dengan munculnya ide menggunakan burung Garuda. Namun lambang ini sudah banyak digunakan partai lain, begitu juga dengan simbol Pancasila yang tergantung di dada Garuda. Mulai dari bintang, padi kapas, rantai, kepala banteng, dan pohon beringin sudah digunakan oleh partai politik lain. Fadlizon akhirnya melakukan survei kecil-kecilan untuk menemukan lambang yang tepat. Hasil survei menyukai lambang harimau untuk Gerindra karena harimau adalah binatang yang sangat perkasa dan menggetarkan lawan apabila mengaum. Prabowo memiliki ide lain, yaitu kepala burung Garuda. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo sendiri yang kemudian disetujui oleh pendiri partai yang lain. Selanjutnya ada visi dari Partai Gerindra. Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Adapun misi dari Partai Gerindra: 1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. 2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang pada kemampuan sendiri. 3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. 4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum, serta melindungi seluruh warga negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang golongan. 5. Merebut kekuasaan pemerintah secara konstitusional melalui pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.